Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik di channel saya Sol Sepatu Ajaib, tentunya channel yang selalu membahas dan mengupas tuntas tentang perbaikan sandal dan perbaikan sepatu. Semoga kawan-kawan tidak bosan-bosan ya untuk selalu mengikuti channel saya, untuk mengikuti video-video saya ya, untuk mengikuti tutorial-tutorial saya. Karena di sini saya akan selalu membahas ya tentang perbaikan sandal ya, teknik, tata cara, tentang lem ya, tentang apa saja yang tentunya tentang sol sandal dan sol sepatu. Dan di kesempatan video kali ini saya ada sepatu running. Ini sepatu running Diadora ya. Ini sepatu running Diadora dan ini kondisinya sangat memprihatinkan karena ini mangap ya, karena lepas bagian solnya nih ya. Lepas seperti ini ya, dan ini harus diperbaiki. Tapi ini tidak serta-merta mudah untuk diperbaiki seperti sepatu running pada yang lainnya ya. Karena ini di bagian belakang ini ya, di bagian belakang ini dia ada back counter stabilizer ya, ini ya. Ini ada back counter stabilizer atau penutup bagian belakang ya. Nah ini seperti ini. Nah ini tidak sembarangan untuk memasang ini ya, back counter stabilizer ini agar hasilnya kuat ya, karena ini juga lepas ya. Wah, caranya gimana? Mari kita simak saja bareng-bareng bersama di meja pekerjaan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nah ini sepatunya ya, tentunya kawan-kawan tidak asing lagi dengan sepatu Diadora ya. Diadora ini ya, yang tentunya ini ada back counter stabilizernya ini ya. Kan pasti sudah tahu, sudah pernah menjumpai sepatu dengan ada bagian belakangnya seperti inilah. Cara menjahitnya itu gimana ya? Ini cara memasangkannya itu gimana? Apakah ini harus dijahit dulu? Apakah langsung nanti menjahitnya bareng yang sol apa tuh namanya luarnya ya? Mari kita bahas. Oke ya, menuju yang satu, karena yang satu sudah saya jahit ya, sudah berhasil saya jahit dan ini sudah tidak mangap ya. Ini sudah berhasil saya jahit. Ini sudah tidak mangap lagi. Bentar, saya menyesuaikan dulu ya, biar ini nggak salah. Karena kalau kebalik kan lucu ya kan. Nah ini nih untuk yang ini ya, jadi jangan sampai terbalik ya. Kalau terbalik lucu. Ya betul. Dan ini dia yang satu sudah saya jahit kan, kalian bisa lihat ya. Untuk bagian ini yang ruang untuk back counter stabilizernya ini jangan dijahit ya. Untuk yang ruang back counter stabilizernya ini jangan dijahit, tapi antara outsole dengan upper ini harus sudah dilem ya. Ini sudah saya lem ya, ini ya, ini sudah kuat, ini harus sudah dilem. Walaupun ini belum dijahit tapi harus sudah dilem ya. Antara antara outsole pilon dengan uppernya ini harus sudah dijahit. Dan tentunya ini juga sudah dijahit ke depan ya, sudah muter, ini sudah sampai depan juga ya. Lah ini sudah muter lah, berhenti juga di sini ya. Berhenti di sini, jangan dijahit, karena ini kalau dijahit nanti posisinya rubah lah. Apa yang harus dilakukan setelah menjahit seperti ini? Apakah kita harus langsung menjahitnya? Ini salah ya. Ini juga posisinya kebalik, posisinya harus seperti ini. Yang harus kita lakukan ya setelah ini sudah kita jahit adalah kita harus mengelem antara back counter stabilizer ini ya, antara back counter stabilizer ini sama ini ya, bagian outsole-nya. Ingat ya, bagian uppernya nggak usah, kita harus lem ke bagian outsole-nya saja. Loh, bagian kenapa bang bagian upper kok nggak perlu dilem? Karena saya akan memakai lem Loctite ya, yang harus dilem itu bagian ini saja ya. Nah lem bagian ini saja ya, jadi nggak usah keduanya ya, satu sisi saja, cukup segini saja. Ini ingat ya, jangan kebalik ya, masangnya seperti ini, yang ada ini, yang ada lekukannya ya, lekukan apa itu pokoknya nih ya, yang atas ya. Nah kita pasangkan saja. Nah seperti ini, ketika kita sudah kasih lem Loctite, kita tahan seperti ini ya, kita tahan, ya, biar ini mengunci jahitannya ya. Kita tahan bentar saja biar ini jahitannya mengunci ya. Nah kalau sudah, ini sudah mengunci ya,
Nah, kita lanjut di bagian part berikutnya ya, bagian berikutnya. Kita lanjut lem di bagian berikutnya. Masih menggunakan lem yang sama ya. Dan kita tekan lagi ya. Seperti ini, kita tekan lagi. Lah, ini untuk agar back counter stabilizernya ini menyatu ya, menyatu dengan bagian ini ya. Bang lah kalau dihilangkan aja gimana? Jangan dong ya, jangan dihilangkan. Kita harus memasang bagian-bagian yang dulunya itu ada ya, jangan dihilangkan, selama itu masih bisa kita pasang ya. Ini ya. Nah, ini untuk bagian terus lanjut terus sampai selesai ya. Nah, kita tekan-tekan begini ya, kita tekan-tekan begini ya. Nah, ini sudah kenceng. Lanjut di part berikutnya ya, biar semua bagian terlem sempurna. Tapi jangan kawan-kawan, jangan serakah ya, serakahnya itu dilem semua itu jangan, karena lem ini tuh harus perlahan seperti ini ya, harus ada step by stepnya. Harus step by stepnya harus dilalui dengan baik ya. Nah, ini kalau sudah, ini terakhir ya, ini terakhir. Bang kalau pakai lem fog gimana? Ya nggak apa-apa, silakan aja. Tapi saya tidak mau mengambil resiko kelamaan ya. Saya pakai lem, selama pakai Loctite bisa, saya pakai lem ini Loctite ya. Nah, ini yang terakhir. Nah, oke ya. Nah, ini sudah keren nih sebenarnya ya, sudah membentuk bagus. Tapi ini enggak serta merta kita seperti ini saja ya. Kita harus jahit ya. Nah, untuk menjahitnya bagian atas saja bisa ya, bagian yang atas ini saja ya, bagian atas ini saja bisa. Bawahnya kan sudah terlem ya, dan nanti sudah kenceng. Tapi alangkah baiknya ya kita jahit semuanya. Itu alangkah baiknya ya, agar nanti yang punya itu nggak bolak-balik ya. Tapi ini sebenarnya dijahit atasnya saja tuh sudah kenceng ya sebenarnya. Tapi alangkah baiknya kita menjahit atas dan bawahnya. Di sini kita juga harus menggunakan benang yang sesuai, karena ini warnanya abu-abu. Kita juga harus menggunakan, nah ini benang yang warnanya abu-abu ya. Jadi sesuaikan warna benang ya. Kita harus juga menggunakan benang warna abu-abu ya. Nah, kita mau mulai menjahit ya. Bentar. Nah, jadi ini ya. Ini yang kita jahit ya. Jadi kita jahit dari bagian sini saja, bagian bawah depan. Nah, ini bismillahirrahmanirrahim. Bang, itu atasnya nggak perlu dilem dulu, nggak usah dilem, nanti lem terakhiran pakai lem hanjau ya kalau sudah dijahit ya. Aman nggak itu, nggak di itu dulu, aman. Ini ada yang jahit mundur, ada yang jahit maju. Nah, ini kan mau jahit mundur yang mana dulu nih ya. Nah, kalau saya rasa yang jahit mundur itu nanti yang atas aja ya, yang bawah jahit maju ya. Nah, ini saya mau dari bawah dulu ya, biar saya nggak kesusahan nantinya. Soalnya kalau dari atas dulu nanti saya harus mundurnya itu yang di bawah ya. Ini mundurnya biar nanti yang di atas ya. Nggak apa-apa lah di atas mundur ya. Kayaknya kurang. Nah, ini ya. Jadi untuk yang
bawah saya jahit maju, untuk yang atas nanti saya jahit mundur ya, karena ini harus mengelilingi muter ya, jadi pasti ada dua arah ya, maju dan mundur. Kan kalian juga harus menguasai teknik jahit mundur juga ya, karena menjahit itu ada dua teknik, yaitu maju dan mundur ya. Kalau hanya bisa maju saja, mundurnya nanti pas menemui hal-hal seperti ini dia akan susah untuk kawan-kawan taklukan ya. Jadi kawan-kawan harus punya dua teknik itu ya, jahit maju bisa, jahit mundur pun ahli. Dan setelah dijahit juga biar orangnya nggak malu, kita harus menjahitnya dengan benar-benar rapi dan lurus dan serasi sejajar ya, dengan tingkat kerapian harus paling rapi ya. Tapi saya yakin kawan-kawan yang sudah sering mengikuti video-video saya, yang sekarang sudah praktek atau sudah mencoba menjahit sendiri, pasti sudah rapi banget hasilnya ya. Saya yakin ya, kalau mengikuti step-step dari yang pernah saya share. Karena kerapian itu juga berasal dari kebiasaan dan juga dari apa yang kita tonton ya. Jadi kalau kita pernah melihat orang melakukan sesuatu dengan bagus dan di-share caranya dan caranya digunakan, pasti hasilnya juga tidak jauh-jauh dari hasil orang tersebut ya. Bang, itu bisa nggak dilem saja? Dilem saja, jangan, menurut saya harus sekalian dijahit. Terus kalau kawan-kawan punya teknik yang lebih bagus, lebih hasilnya lebih keren, bisa juga sih di-share. Jadi nggak serta-merta atau enggak cuma teknik saya saja ya. Jadi nanti bisa dikolaborasi dengan teknik-teknik lain yang mungkin lebih simpel ya, juga bisa menjadi buat pembelajaran untuk saya pribadi ya, karena saya juga masih terus belajar ya. Jadi saya bekerja seperti ini juga sambil belajar ya, karena kadang ada hal-hal yang tidak bisa saya lakukan atau tidak berhasil saya pecahkan ya. Nah, ini sudah mau sampai di titik ini ya, kan? Dan nanti siap-siap pakai teknik mundur ya. Ini bentar lagi siap-siap nih ya. Hasil sementaranya dia akan lurus seperti ini ya, tuh kan, dia akan menjadi lurus seperti ini. Jadi tidak kalah dengan hasil jahitan pabrik ya, tuh ya, karena ini lurus banget dan benangnya tuh sama. Bang, itu kok nggak dikasih jalan benang? Nggak usah ya, nggak perlu dikasih jalan benang, langsung dijahit saja seperti ini.
Nah ini ya, setelah ini kita memakai teknik jahit mundur ya. Ini bisa saja sih maju kalau kan mau kebalik seperti ini ya, tapi susah ya kalau kebalik seperti ini. Mending saya pakai teknik jahit mundur saja ya, daripada saya harus membalik sepatunya, itu akan lebih susah. Susah nggak teknik jahit mundur? Enggak ya, biasa aja ya. Kalau kita sudah biasa menjahit, pakai teknik ini biasa saja, nggak ada kesusahan. Nah ini mundur ya, langkahnya tuh mundur ke badan kita. Tapi ini bagi yang masih belajar untuk menjahit ya, apalagi yang hanya pakai satu teknik jahit maju, itu akan kesusahan seperti ketika menjumpai teknik-teknik seperti ini. Nah keren ya, sudah mulai terlihat nih. Oke, ini kita sudah mau sampai ya. Dan walaupun ini belum kita lem ya, untuk bagian atasnya ini sudah menutup rapat ya, tinggal nanti kita selipin lem hanjiao sedikit ya, yang saya bilang tadi ya. Jadi nggak perlu dilem dulu, langsung jahit saja. Yang penting di bagian bawahnya tadi, antara back counter stabilizer dan bagian outsole-nya sudah dilem pakai lem Loctite. Tapi untuk bagian atasnya, upper dan back counter stabilizer nggak perlu dilem ya, karena bahaya juga kalau pakai lem Loctite. Nanti bagian ini, uppernya ini bisa mengeras, dan malah kalau dijahit akan pecah. Untuk jahit mundur agak sedikit susah ya, karena kita harus mengaitkan benang dalam itu 2 kali ya. Karena saya walaupun pakai teknik jahit mundur, tapi arah jarumnya masih menghadap maju ya, nggak menghadap mundur. Kalau kan menghadap mundur ya nggak apa-apa, itu bisa 1 kali kaitan. Tapi kalau 2 kali kaitan berarti jarumnya menghadap maju. Tapi itu nggak masalah, sama saja, tinggal kebiasaan masing-masing. Nah, kita sudah memasuki jahitan terakhir ya. Nah, ini jahitan terakhir, tempat dimana tadi kita memulai awal. Nah, kita sudah sampai di sini. Terus langkah selanjutnya adalah kita harus mengunci ya, mengunci jahitannya. Untuk penguncian saya mau pakai teknik kunci dari luar ya, kunci luar. Karena kalau kunci dalam malah nanti nggak efektif dan hasilnya malah semrawut. Ini sudah dikunci, simpul tali kuncinya sudah, tinggal kita menarik biar mengunci di bagian tengah-tengah antara back counter stabilizer dan bagian uppernya ya. Nah ini sudah, tinggal kita memotong juga bagian dalamnya. Terus kita merapikan sisa benang yang tadi ya. Nih kita harus rapikan agar tidak terlihat
satupun sisa-sisa benang ya, agar tidak terlihat di mana tempat kita memulai dan di mana kita mengakhiri jahitan, tidak terlihat sama sekali ya, tidak ada nampak sambungan sama sekali ya. Oke kawan-kawan, jadi itu yang bisa saya share mengenai menjahit di bagian back counter stabilizer dan juga memakai teknik jahit mundur ya. Semoga itu bermanfaat untuk kawan-kawan semua ya. Saya akan dipraktekkan. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.